Ingat, nilai TPS yang harus kamu raih supaya lolos di jurusan favorit itu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Deden Miftahul Hidayat di channel DMH Media. Nah, di video kali ini kakak akan memberikan informasi berapa sih nilai aman untuk lolos SNBT tahun 2023. Namun sebelumnya, bantu like, comment, and share video ini karena jika kamu bantu like, comment, and share, tentunya ini akan bermanfaat bagi orang banyak ya video kali ini. Nah, dan kakak juga ada informasi penting banget buat adik-adik semua. Hai, buat kamu para pejuang masuk perguruan tinggi negeri, sekarang sudah ada buku soal tes potensi skolastik UTBK SNBT tahun 2023 yang disusun sesuai Permendikbud nomor 48 tahun 2022. Di mana, jika kamu membeli bukunya, maka kamu akan mendapatkan bonus 1 tahun kursus online UTBK SNBT tahun 2023, 3 kali tryout, video pembahasan soal, dan gabung grup diskusi UTBK SNBT tahun 2023. Kamu juga bebas konsultasi serta akan dibimbing oleh mentor yang berpengalaman di jalur UTBK SNBT ini. Serta kamu akan mendapatkan tas tote bag kekinian jika kamu membeli bukunya. So, jangan tunggu waktu lama, klik link di deskripsi box dan pesan bukunya dari sekarang juga. Kamu bisa memesannya melalui Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Buat kamu yang berminat, ditunggu. Wow, gila bener kan? Kalau kakak tidak akan menunggu waktu lama lagi, langsung check out, langsung pesan bukunya dari sekarang juga. Karena waktu terbaik dari persiapan itu adalah dari sekarang juga. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasan. Nah, di sini kakak simpulkan dari hasil rata-rata atau hasil riset kita, kalau rata-rata nilai TPS yang lolos di jurusan-jurusan favorit itu di atas 600 ya adik-adik. Ingat, nilai TPS yang harus kamu raih supaya lolos di jurusan favorit itu adalah 600 ke atas. Kemudian jika jurusan non-favorit, maka nilainya yang harus kamu raih adalah 500 sampai 600. Ini adalah nilai aman ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan kelompokkan mana aja yang masuk jurusan favorit dan non-favorit, serta kampus yang favorit dan non-favorit atau yang peminatnya banyak dan yang peminatnya tidak cukup banyak. Kita kelompokkan serta nilai yang pas untuk masuk ke PTN tersebut berapa. Nah, teman-teman, kelompok berdasarkan hasil ujian ya. Nah, di sini nilai TPS yang lebih dari 600, maka kamu berhak atau bisa memilih PTN atau program studi atau jurusan ya adik-adik di kelompok yang ke-1. Kemudian, jika nilai TPS kamu 500 sampai 600, maka kamu bisa memilih perguruan tinggi negeri atau program studi atau jurusan yang berada di kelompok kedua. Kemudian yang ketiga, jika nilai hasil ujian TPS kamu kurang dari 500, dalam artian dari 400 ke atas sampai 500, maka dianjurkan kamu memilih perguruan tinggi negeri dan program studi atau jurusan di kelompok yang ketiga. Nah, ini catat ya teman-teman. Lalu ke kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3-nya itu apa saja? Nah, kakak akan bahas di slide berikutnya. Nah, teman-teman, pertama kakak akan kelompokkan dari perguruan tinggi negerinya terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 kelompok, di mana di kelompok 1, jika nilai kamu lebih dari 600, maka kamu bisa memilih PTN-PTN yang ada di kelompok 1 ini. Begitupun di kelompok 2 dan kelompok ketiga. Nah, untuk kelompok 1, jika nilai kamu lebih dari 600, nilai TPS-nya, maka kamu bisa memilih universitas-universitas favorit seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Brawijaya, Pajajaran, ITB, IPB, terus sampai ke Universitas Surabaya ya teman-teman. Kemudian di kelompok kedua, ini jika nilai kamu di antara 500 sampai 600 ya, nilai TPS-nya, maka kamu bisa memilih program studi negeri dari Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Siliwangi, Sriwijaya, UIN Bandung, Jakarta, Malang, sampai ke Universitas Negeri Makassar. Silahkan kamu bisa memilih PTN tersebut jika nilai TPS kamu
500 sampai 600 karena itu adalah nilai amannya. Kemudian di kelompok ketiga, jika nilai TPS kamu kurang dari 500 nih, maka kakak sarankan kamu memilih PTN yang ada di kelompok 3 ini. Dari Unsia, Universitas Maliku Saleh, Teguh Umar, Samudra, ISB Aceh, sampai ke Universitas Gorontalo. Maka disarankan kamu bisa memilih PTN tersebut supaya kamu aman bisa lolos. Nah, selain PTN yang kakak lo kelompokkan, ada jurusan-jurusannya ya, supaya kamu makin pede pilih jurusan mana yang akan membuat kamu lolos di seleksi SNBT ini. Nah teman-teman, pertama yang ada di kelompok ke-1, jika nilai TPS kamu lebih dari 600. Ini enak banget jika nilai TPS kamu lebih dari 600, kamu bisa memilih jurusan-jurusan yang favorit banget, dan tentunya banyak sekali pilihannya. Dari kedokteran, ilmu hubungan internasional, keperawatan, kedokteran gigi, arsitektur, statistika, ilmu komputer, ekonomi, terus ilmu administrasi fiskal, hukum, manajemen, kimia, mesin, pariwisata, agroteknologi, sampai ke seni rupa dan desain. Itu bisa kamu pilih. Jika nilai TPS kamu lebih dari 600, kamu bisa memilih jurusan tersebut di PTN manapun, baik favorit maupun non-favorit. Selanjutnya, kelompok kedua, jika nilai kamu di antara 500 sampai 600. Ini nilai TPS atau tes potensi skolastik kamu. Nah, jika nilai kamu di antara 500 sampai 600, maka kamu disarankan memilih jurusan-jurusan di kelompok 2 ini. Di antaranya ada biologi, geologi, geofisika, geografi, kesehatan lingkungan, teknik perkapalan, fisika, teknik biomedis, ilmu filsafat, ilmu sejarah, arkeologi Indonesia, terus manajemen hutan, teknik kelautan, sastra Indonesia, dan lain sebagainya sampai ke ekonomi syariah ya teman-teman. Silahkan kamu bisa pilih jurusan-jurusan yang ada di kelompok 2 ini. Kamu bisa screenshot aja. Selanjutnya jurusan di kelompok ketiga ya teman-teman. Nah, di kelompok ketiga ini, jika nilai kamu kurang dari 500 nih tes potensi skolastiknya, maka kakak sarankan kamu memilih jurusan-jurusan di kelompok 3 ini. Yaitu ada sastra Cina, sastra Prancis, teknologi bioproses, bahasa dan kebudayaan Korea, kartografi, sastra Jepang, sastra Jawa, bahasa Sunda, manajemen sumber daya lahan, sampai ke teknologi kebumian dan sains data. Ya, karena jurusan ini dianggap kurang peminatnya, dan peluangnya akan lebih besar. Dan ini tentunya harus jadi perhatian buat kamu karena untuk lolos SNBT ini ternyata tidak mudah ya. Karena soal tes potensi skolastik itu sangat sulit. Tentunya di tahun-tahun sebelumnya itu sangat jarang sekali yang mendapatkan nilai 600 ke atas. Tentunya harus persiapkan dari sekarang juga. Nah, buat kamu tadi silakan pesan bukunya karena bukunya itu udah komplit dan udah membantu banyak orang lolos di tes SBMPTN tahun-tahun sebelumnya sebelum diubah, dan tentunya itu akan membantu banget buat kamu karena udah disusun sesuai arahan dari Kementerian Pendidikan. So, pesan bukunya dari sekarang juga. Oke, di akhir kata kakak ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga kamu bisa mencapai impian kamu dan lolos di PTN impian kamu ya. Amin. Oke, saya Dede Miftahul Hidayat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.